Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini, saya akan menginformasikan berita terhangat tentang ketenagakerjaan. Berikut videonya. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut dengan PSBB diperkirakan akan mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan di Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Kinerja ekonomi yang melemah ini berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut tim riset SMERU, ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan yang kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Hingga 13 April 2020, dari data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, pekerja sektor formal yang terdampak pandemi corona yakni sebanyak 212.000 orang di PHK dan 1,2 juta orang dirumahkan. Sedangkan dari sektor informal ada 282.000 pekerja tidak memiliki penghasilan. Sementara dari data Badan Penyelenggara Jam Sostek, terdapat 454.000 orang di sektor formal yang dirumahkan dan di PHK. Sedangkan dari sektor informal, ada 537.000 pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK akibat usahanya terimbas dampak ekonomi COVID-19. Dilihat dari sebaran sektornya, perdagangan adalah sektor yang paling banyak mengalami pengurangan penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, ada sektor yang diperkirakan masih menyerap tenaga kerja, seperti jasa pendidikan, komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa keuangan dan asuransi. Implikasi krisis ekonomi yang kedua adalah perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Pertama yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Yang kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Yang terakhir, sistem alih daya dan pekerja kontrak akan lebih dinikmati oleh pelaku usaha, sebab keduanya memberikan fleksibilitas tinggi pada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.